Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Fala 'udwana illa 'alal zalimin wal 'aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina al-mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarika lah. Allahumma ma asbaha bi min ni'mah aw bi ahadin min khalqika minka wahdaka la syarika lak lakal hamdu wa lakal syukr. Alhamdulillah Bapak Ibu Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita di pagi menjelang terbit ini dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali untuk melanjutkan ngaji kita tentang Mukhtasar Minhajul Qasidin karya dari Ibnu Qudamah rahimahullah. Mudah-mudahan kita semua semakin mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari apa yang beliau tulis dan semakin memahami agama Islam ini dengan baik. Kemudian salawat dan salam marilah tetap kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau yang beriman, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, generasi penerus umat Islam ini, minal ulama il amilin, wal awliya wa syuhada wa salihin, termasuk kita mudah-mudahan istiqomah di jalan beliau SAW. Kita lanjutkan kembali ngaji kita. Terakhir masih seputar tentang Qiyamul Lail. Pernyataan Imam As-Sawri, beliau seorang tabi'in ya, pernah menyatakan hurimtu qiyamul laili khamsata ashhur bi dzambin adnabtuhu. Jadi di antara sebab-sebab untuk memudahkan Qiyamul Lail, apalagi kita di bulan Rajab, itu nanti sebentar lagi akan masuk Ramadan ya. Kita sangat ditekankan untuk menghidupkan malam ya, di malam-malam Ramadan, khususnya di 10 hari terakhir nanti. Nah, ini beliau menyatakan hurim itu pernah saya dihalangi atau diharamkan ya, sulit untuk bangun malam itu diantaranya bahkan selama 5 bulan. Sauri ini seorang tabi'in pernah sulit untuk bangun selama 5 bulan. Apa sebabnya? Setelah dipikir-pikir itu bidzambin adnabtuhu, karena dosa yang pernah aku lakukan. Jadi memang dosa itu memang sangat berpengaruh ya untuk menghalangi kita daripada ibadah ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin sedikit dosa seseorang, itu bisa jadi dia semakin mudah untuk beribadah kepada Allah. Tapi semakin berat dan semakin banyak dosa seseorang, bisa jadi akan menjadi penghalang dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ada sebab-sebab yang batin. Kalau tadi sebab-sebab zahir ya. Pertemuan lalu sebab-sebab yang zahir. Ini sebab-sebab batin ya untuk mempermudah kita mendekat kepada Allah, diantaranya dengan Qiyamul Lail itu, bangun malam ya, diantaranya faminha salamatul qalbi lil muslimin. Ya, selamatnya hati untuk seluruh umat Islam. Tidak ada rasa dendam, iri ya. Itu penyakit-penyakit hati itu akan menghalangi seseorang untuk mendekat kepada Allah, termasuk diantaranya ibadah sholat malam. Ya. Jadi kita berusaha untuk menyelamatkan hati, mensehatkan hati. Ya. Seperti pernah kisah yang saya sampaikan sebelumnya, Rasulullah pernah menyatakan seseorang itu termasuk ahli surga, terus masuk orang itu. Di kesempatan yang lain, sebentar lagi akan masuk ahli surga, masuk orang itu lagi. Ketiga kali juga orang itu lagi. Dan itu menjadikan Abdullah bin Amr bin As penasaran, ini apa sih istimewanya orang ini?
Nah, ternyata kemudian beliau bertamu dan ingin menginap 3 malam. Tamu itu kan maksimal nginapnya 3 malam ya, untuk keperluan tertentu. Dilihat ternyata tidak ada yang istimewa dari orang ini amalannya ya. Tapi di malam yang ketiga akhirnya dia bercerita apa ya gitu. Terus saya kebiasaan saya sebelum tidur itu ya memasrahkan kepada Allah seluruh bentuk kezaliman orang. Dia dizalimi, dia diapakan itu ya sudahlah gitu kan. Itu dimaafkan semuanya dan dipasrahkan kepada Allah. Kebiasaan itu yang dilakukan dan itu yang diterima oleh Allah dan menjadikan beliaunya ini mendapat persaksian dari Rasulullah bahkan sampai 3 kali. Jadi penting selamatnya hati, sehatnya hati dari semua bentuk penyakit hati kepada saudara semuslim semuanya ya, semuanya. Memang kadang karena masalah kecil, masalah tertentu itu menjadikan marah ya dan seterusnya, hasad, iri, dengki dan seterusnya itu penyakit-penyakit itu. Padahal kadang masalahnya kecil. Maka salamatul qalbi itu sangat penting. Selamatnya hati atau sehatnya hati dari menuduh, memfitnah, itu juga bagian dari hal-hal yang akan mengotori. Kemudian khuluwuhu minal bid'ah. Kosongnya hati juga dari perkara bid'ah. Bid'ah ini dalam agama, bukan dalam hal muamalah ya. HP itu kan bid'ah, itu belum ada zaman Nabi, tapi kita pakai semua. Nah, itu bukan itu maksudnya. Ya. Bid'ah itu adalah mendatangkan sesuatu dalam ibadah yang belum ada di zaman Nabi, itu namanya bid'ah. Nah, hati kita harus dibersihkan dari hal-hal yang seperti ini. Ya. Kemudian wa iraduhu an fudulid dunya, berpaling dari kelebihan dunia. Bukan berarti seseorang tidak boleh kaya, boleh. Tapi kekayaannya dipakai untuk sarana mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah harta, dengan sedekah dan seterusnya. Jadi berpaling dari fudulid dunya, berpaling dari lebihnya dunia, itu bukan berarti miskin ya. Ada contoh di antara para sahabat itu yang kaya, tapi kekayaannya membantu dia untuk dekat kepada Allah. Sama kadang ada yang miskin di antara para sahabat Nabi itu, tapi kemiskinannya itu membantunya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi Rasulullah juga pernah menyatakan innal faqra, nah apa namanya, yakadul faqru an yakuna kufran. Kefakiran itu hampir atau dekat dengan kekufuran, karena orang kadang itu tidak selalu sabar dengan kefakirannya, kemiskinannya, ya bahkan dekat dengan kufur nikmat ya. Nah, sebaliknya juga kadang kaya itu dekat dengan kufur juga, lupa bahwa kekayaannya itu karunia dari Allah dan seterusnya ya. Nah, itu hal-hal yang batin kan, yang kemudian perlu kita atur, kita latih untuk bisa memudahkan kita bertakarrub kepada Allah. Di antaranya berikutnya, khaufun walibun yulzimul qalba ma'a qasril amal. Ada rasa takut yang dominan ya di dalam hati dan merasa ya usia kita ini terbatas. Qasr itu pendek, amal itu cita-cita. Nah, perasaan itu yang mengarahkan kita kepada mendekat kepada Allah. Khaufun ghalib ya, rasa takut yang dominan kepada Allah. Kemudian di dalam hati ya. Kemudian ma'aqasril amal, menyadari bahwa umur pendek ya, boleh bercita-cita tinggi dan seterusnya, tapi sadar bahwa usia kita terbatas. Ya. Nah, dari situ ada pernyataan apa namanya?
seorang sahabat, bukan dari hadis ya, bukan Nabi. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan, kan gitu ya. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Nah, bekerjalah untuk duniamu seakan kamu hidup selamanya. Artinya giat bekerja, kan tidak boleh nganggur ya, karena kita masih hidup di dunia. Tapi sebaliknya, wa'mal li akhiratika, bekerjalah untuk akhiratmu, ka'annaka tamutu ghadan, seakan besok kamu mati. Gitu kan? Seakan besok kamu mati, berarti dia akan maksimal untuk ibadah gitu. Gimana misalnya kalau kita dikasih tahu bahwa besok habis usianya, ya pasti akan sangat bersungguh-sungguh manusia ini di hari ini sebelum mati kan. Nah gitu ya, ini penting supaya berlatih begini penting karena ada banyak orang yang lalai gitu ya. Ada banyak contoh dalam Al-Quran orang-orang yang lalai bahkan ketika dia diberi kekuasaan, diberi kekayaan seperti Firaun, merasa dirinya kekal, merasa dirinya Tuhan dan seterusnya, ternyata mati juga dan tenggelam. Kemudian anya ada fadla qiyamil lail, mengetahui keutamaan qiyamul lail. Apa saja keutamaannya, itu akan membantunya untuk memotivasi dirinya bangun. Kemudian berikutnya wa min asyrafil bawa'is ala dzalika al-hubbu lillah. Di antara motivasi paling mulia, pemicu paling mulia untuk bisa bangun itu adalah cinta kepada Allah. Ya. Rasa cinta ini yang perlu kita terus hadirkan. Tidak hanya qiyamul lail, tapi dalam seluruh ibadah kita. Itu kita melaksanakannya karena cinta kepada Allah, bukan karena tekanan, apalagi naudzubillah. Bukan karena hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Itu beda jauh antara kita menggugurkan kewajiban sama ada rasa cinta kepada Allah. Kalau cinta itu kan ya apa saja diberikan kan begitu ya. Nah, begitulah ibadah kita kepada Allah. Kalau kita cinta ya berarti maksimal ibadah kita dalam semuanya. Nah, kemudian kuwatul iman ya, kuatnya iman. Ya annahu idza qama naja rabbah. Ya. Jadi ada kekuatan iman yang jika dia berdiri sholat itu ya dia sedang munajat. Munajat itu berdua ya. Tanaja itu dia bercakap berdua dengan Allah. Antara dia dengan Allah. Kan kita baca sendiri, yang dengar kita sendiri ya. Sholat itu kan. Nah, itu yang mendengar siapa? Allah saja. Naja rabbahu. Dia bercakap-cakap khusus ya dengan Allah. Bahkan sholat ini luar biasa kan begitu. Apalagi kita sekarang di bulan Rajab ya, di situ ada Isra Mi'raj. Berbeda dengan ibadah yang lain, khususnya 5 waktu ya. Kalau ibadah yang lain itu Rasulullah di bumi pakai perantara disampaikannya itu. Tapi untuk sholat ini kan nabinya dipanggil. Langsung diperintah tanpa perantara. Yang awalnya 50 menjadi 5 ya. Tapi 5 pun itu Allah berfirman innahu la yubaddalul qawlu ladai. Hiya khamsun wa hiya khamsuna. Tidak ada perubahan dari firmanku kata Allah. Kalaupun aku sekarang kurangi 5 jadi 5, itu sebenarnya 50. Jadi 5 kali sholat yang kita laksanakan itu kali 10 semua. Jadi 50 sholat. Itu bentuk kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Nabi Muhammad. Kemudian sholat-sholat yang lain diantaranya sholat yang mulail ini ya. Kemudian wa annahu hadarahu wa annahu hadiruhu wa musyahiduhu. Jadi merasa saat kita berdiri sholat itu merasakan bahwa Allah seakan hadir. Allah menyaksikan kita dalam ibadah itu. Wa annahu hadiruhu wa musyahidu yang melihat kita.
Nah, kalau itu perasaannya dalam kita saat sholat, ya pasti insya Allah nggak akan main-main. Pasti akan semaksimal mungkin. Akan maksimal untuk melaksanakan. Fatahmiluhul munajatu ala tulil qiyam. Nah, jika perasaan itu yang dihadirkan, maka munajat ini, bermunajat itu bercakap berdua saja. Itu akan menjadikan kita lama ya dalam ibadah itu. Seakan nggak mau berhenti. Sama pada saat misalnya Nabi Musa yang dikenal dengan kalimullah ya, diajak bercakap langsung oleh Allah di bumi, ya kan? Jadi Nabi Musa mencari celah bagaimana supaya berlama-lama berbicara, karena enggak, ya itu momen yang luar biasa istimewa bagi beliau kan. Kemudian ketika ditanya oleh Allah, wa matilka biyaminika ya Musa, apa di tangan kananmu itu? Ya jelas kan yang ditanya apa yang dibawa. Kan dengan mudah misalnya Nabi Musa hanya menjawab, ini tongkat saya kan gitu. Kan dikasih dua mukjizat ya, tongkatnya jadi ular, terus Allah bertanya, wa matilka biyaminika, apa yang di tangan kananmu? Kan sebenarnya hanya cukup menjawab ini tongkat kan sudah. Tapi oleh Nabi Musa diperpanjang jawabannya supaya ingin berlama-lama ya mengucapkan. Beliau menyatakan hiya asaya. Nah, kemudian memulai untuk menjelaskan tentang manfaat tongkat. Sebenarnya kan ya sudah cukup, ini adalah tongkatku. Tapi beliau melanjutkan hiya asaya atawakka'u 'alaiha. Saya bertumpu pada dia saat berjalan. Wa ahusyu biha 'ala ghanami, dan untuk membantu giring domba. Ya. Wal yafiha ma'aribu ukhra, dan aku juga punya manfaat lain dari tongkat ini. Artinya secara ini kan sebenarnya nggak perlu dijelaskan. Tapi karena yang ngajak ngomong itu adalah Allah Subhanahu wa taala, beliau ingin berlama-lama. Nah, maka ibadah itu juga sama. Jika kita merasa bahwa Allah itu sedang menyaksikan, ya kita pasti tidak akan main-main. Yang pertama, yang kedua kita ingin berlama-lama di situ. Ya, kemudian berikutnya waqala Abu Sulaiman rahimahullah, ahlul laili fi lailihim aladzu. Masya Allah ya. Pernyataan seorang ulama saja. Jadi orang-orang yang mampu bangun malam itu di malam hari, itu mereka lebih menikmati daripada ahli maksiat dengan maksiatnya, atau ahli yang main-main, begadang tapi main-main dengan main-mainnya itu lebih nikmat ya. Mereka beribadah di malam hari daripada mereka yang main-main ini. Bahkan berikutnya ini, walau lail, kalau bukan karena malam, ma ahbabtul baqa fid dunya, saya tidak ingin menetap di dunia. Jadi dalam harinya dia selalu menunggu malam untuk tadi berlama-lama beribadah kepada Allah. Jadi ahlul laili fi lailihim, orang-orang yang biasa bangun tengah malam, di malam hari mereka itu merasa lebih nikmat daripada ahli maksiat dengan kemaksiatannya di malam hari. Ya kan ada dua hal ya. Satu yang beribadah, satu bermaksiat, bisa jadi di malam hari. Naudzubillah minal maksiat. Cuma wa fi sahih Muslim, dalam Sahih Muslim Nabi pernah bersabda, inna fil laili lasa'ah. Ini sama dengan riwayat tentang sholat Jumat kemarin ya. Bahwa di hari Jumat itu ada 1 jam tertentu yang jika seorang Muslim itu bertemu dengan jam itu, terus meminta kepada Allah, itu dikabulkan. Ada jam mustajabah di hari Jumat itu.
Ini sama di malam hari ini. Inna fil laili la sa'ah. Di malam hari itu ada jam tertentu yang jika seorang hamba muslim itu melaluinya, terus dia meminta kepada Allah, fiha yas'alullaha fiha khairan, minta kepada Allah kebaikan, illa atahu iya, kecuali Allah akan memberikan kebaikan itu. Wadzalika kullu lailah, itu di setiap malam. Kalau Jumat kan hanya seminggu sekali. Ini setiap malam. Ya. Gitu ya. Terus nanti Ramadan misalnya sebulan saja atau 10 hari terakhir saja malam. Ini sepanjang tahun setiap malam. Nah, kemudian wa ihya'ul laili maratib. Tapi dalam menghidupkan malam memang beda-beda. Orang itu kan ya sama dengan kemarin, wirid itu kan beda-beda ya, masing-masing orang dengan aktivitasnya itu bisa berbeda satu dengan yang lain. Nah, menghidupkan malam itu ada bertingkat. Satu, dia mampu menghidupkan malam seluruhnya. Ini diriwayatkan dari sebagian generasi terdahulu, generasi salaf ya. Yang kedua, an yaquma nisfal lail, dia bisa bangun separuh malam. Ini juga sama diriwayatkan dari sebagian generasi salaf. Wa ahsanut thariq, jalan paling baik fi hadza, dalam hal ini itu sebaiknya tidur dulu sepertiga malam awal dan tidur juga di 1/6 terakhir. Nah, supaya ya fisik kita kasih haknya untuk istirahat. Pernah kan Salman Al-Farisi itu mendapat keluhan, mendapat laporan keluhan dari istrinya Abu Darda. Abu Darda istrinya ini ya karena dipersaudarakan Salman dengan Abu Darda, akhirnya cerita istrinya itu bahwa inna akhaka hadza laisa lahu raghbatun fid dunya. Ini saudaramu ini sudah nggak mau dunia gitu. Artinya istrinya nggak diperhatikan. Nah, mendengar itu Salman bertamu kepada Abu Darda ini. Riwayatnya Muslim kalau nggak salah. Nah, jadi datang ke rumahnya, kemudian dikasihlah suguhan ya. Silakan dimakan, kira-kira begitu bahasa kita ya. Tapi Salman, saya tidak mau makan kecuali kamu makan duluan. Karena si Abu Darda sedang puasa sunnah. Jadi tuan rumahnya puasa, Salmannya disuruh makan. Mencicipi makanan yang ada. Akhirnya Abu Darda membatalkan puasanya, ya, puasa sunnah ya, untuk makan bareng. Kemudian begitu malam datang, itu Abu Darda sudah siap-siap mau sholat malam. Abu Darda ini. Tapi kemudian Salman sekarang tidur. Kemudian baru nanti tengah malam dibangunkan oleh Salman. Sekarang bangun, ayo sholat. Nah, kemudian di ujung hadis, di ujung nasihatnya itu. Jadi beliau menasehati tapi sambil praktek ya. Beliau Salman menasehati begini. Inna li rabbika 'alaika haqqan. Tuhanmu punya hak atas kamu. Wa inna li ahlika 'alaika haqqan. Keluargamu juga punya hak. Wa inna li jasadika 'alaika haqqan. Tubuhmu juga punya hak yang harus dipenuhi. Fa'ati kulladzi haqqin haqqah. Berilah hak itu sesuai porsi masing-masing. Ya. Jadi haknya dikasih sesuai porsinya, jangan berlebihan. Agak nggak terima begitu Abu Darda dinasihati begitu, beliau lapor kepada Nabi besoknya. Apa jawab Nabi? Sodaqo Salman, Salman benar. Ya begitulah seharusnya bahwa kita tidak timpang sebelah ya, harus seimbang dalam melaksanakan mana bekerja, mana beribadah, mana untuk keluarga, mana untuk sendiri dan seterusnya, mana untuk Allah.
Nah, itu diberikan hak sesuai porsinya. Memang tidak mudah, tapi ya kita berlatih untuk memberikan hak sesuai porsinya. Yang berlebihan biasanya nggak seimbang dan kacau. Kehidupannya kalau nggak seimbang, ya kacau. Ya. Nah, makanya di sini ada yang mampu sepanjang malam. Ada yang setengah ya. Dan sebaiknya tidur di awal dan tidur di akhir. Yang ketiga, bangun sepertiga malam. Ya. Fayan bagi anjana manis fal awal. Nah, separuh awalnya tidur. Wasudusul akhir. Dan seperenam terakhir. Ini cara yang dilakukan oleh Nabi Daud alaihissalam. Jadi sepertiga malam, awal malamnya tidur dan seperenam terakhir tidur. Karena kalau nggak tidur biasanya habis subuhnya ngantuk. Apalagi yang kerja pagi ya sudah ngantuk. Kemudian wafis sahihain ya dalam riwayat Sahih Muslim, Bukhari Muslim, ahabbus sholati ilallah sholatu Daud. Sholat yang paling disukai oleh Allah adalah sholatnya Nabi Daud. Kana yanamu fi nisfal lail. Beliau tidur di setengah malam awal, bangun di sepertiga berikutnya, sepertiga malam, dan tidur lagi di seperenam berikutnya. Wa naumu akhiril laili hasan. Tidur di akhir malam itu baik. Kenapa? Li'annahu yudhib bi atharin nu'as. Tapi kadang jangan sampai telat sholat subuhnya. Tidur 14. Li'annahu yadhhab bi athari nu'as, karena tidur akhir malam itu akan menghilangkan dampak atau pengaruh ngantuk di wajah saat pagi hari. Dan wa yuqallil safratahu, meminimkan kepucatan wajahnya itu. Jadi kalau orang kurang tidur kan pucat ya, dan bawaannya ngantuk terus kemudian yang nggak semangat pagi harinya. Padahal harusnya seorang muslim pagi hari ya semangat. Kemudian yang keempat ya, urutan keempat, an yakuma sudusul laili. Bangunnya seperenam terakhir saja. Lebih sedikit ya, atau seperlimanya. Ya, ini kan masing-masing orang beda. Wal afdal min dzalika ma kana fi nisfil akhir. Yang lebih utama yaitu di setengah terakhir. Wa ba'duhum yaqul afdaluhu sudusul akhir. Yang paling utama lagi itu seperenam terakhir mendekati subuhnya. Nah, kemudian yang kelima, tingkatan yang kelima, an la yura'i at-taqdir, tidak menentukan kadar tertentu. Ini tingkat berikutnya ya. Fa inna mura'ata dzalika sa'ab, karena memperhatikan kadar itu sulit. Ya setiap harinya kita kondisinya beda-beda. Saat bangun ya sudah itu yang terbaik. Ya dia bangun dan melaksanakan. Jadi tidak memastikan sepertiga, setengah, seperenam. Tidak begitu ya. Ini yang kelima. La yura'i takdir, tidak memperhatikan ukuran-ukuran pembagian malam itu. Yang penting dia bangun melaksanakan. Nah, itu yang kelima ya, urutan yang kelima. Summa fima yaf'aluhu tariqan, yang melaksanakan ada dua cara. Ahaduhuma, salah satunya an yaquma awwalal lail ila an yaglibuhu naum fayana. Cara melaksanakan dua jalan. Yang pertama, dia melaksanakan di awal malam sampai ngantuk terus tidur. Kalau dia bangun, fa'idan tabaha qama. Saat kemudian dia bangun, dia berdiri melaksanakan lagi. Fa'idza ghalabahu naum nam. Siang ngantuk berat tidur, tidurkan. Wa hadza min asyaddil mukabadah. Wa huwa tariqu jama'ati minas salat. Ini bentuk usaha yang maksimal gitu kan. Jadi saat merasa ngantuk tidurkan. Memaksa ngantuk berat terus maksa sholat itu bisa kebalik-balik doa sholatnya nanti. Nah, jadi tetap diukur ya dengan kekuatan kita masing-masing saat melaksanakan. Makanya
untuk menghadirkan cinta kepada Allah itu tidak, tadi memaksa itu bukan bagian dari cinta. Karena hak fisik juga harus dipenuhi kan, seperti nasihat Salman yang disetujui oleh Nabi tadi. Ya. Fa'ati kulladzi haqqin haqqah. Berilah hak itu sesuai porsinya. Tidak berlebihan. Sama bekerja nggak boleh berlebihan. Ibadah juga nggak boleh berlebihan. Sesuai dengan porsinya. Untuk keluarga juga nggak berlebihan. Untuk fisik sendiri itu nggak boleh berlebihan. Diatur keseimbangannya. Tawazun ya. Tawazun itu dalam banyak hal. Termasuk dalam seperti ini ya. Tidak hanya dalam baca Quran harus tawazun pilihan matnya gitu kan. Tapi kemudian dalam hidup pun harus imbang. Wa fi sahihain dalam Bukhari Muslim min hadis Anas, dari hadis Anas radhiyallahu anhu, ma kunna nasha'an nara Rasulullah musalliyan minal laili illa ra'ainah. Saat kami ingin melihat Nabi sedang sholat malam, kami melihatnya. Saat kami punya keinginan untuk lihat kira-kira sholatnya Nabi sholat nggak ya? Ada, begitu. Nabi sedang sholat. Tapi sebaliknya, ma kunna nasha'an narahu na'iman illa ra'ainah. Di malam juga ya, saat kami ingin melihat beliau dalam kondisi tidur, beliau juga tidur, nggak bangun. Illa ra'ainah, kecuali kami melihat beliau dalam kondisi yang kami inginkan. Kami ingin beliaunya sholat, beliau sholat. Ada sedang bangun, tapi kami ingin kapan ya tidurnya. Melihat beliau tidur, gitu kan? Kan pernah dalam satu riwayat yang ujung riwayatnya itu sering disebut saat walimah nikah kan, faman raghiba an sunnati falaysa minni, itu kan ujung saja itu, barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku maka dia bukan termasuk golonganku. Itu awal hadisnya. Itu karena Nabi marah dengan 3 pemuda yang tanya kepada istri beliau gimana ibadah Nabi. Ibadah Nabi gini. Akhirnya 3 ini merasa, kalau begitu kita ini sangat kurang. Nah, yang satu bertekad untuk tidak mau tidur. Setiap malam bangun terus sepanjang malam. Yang satu lagi mau puasa sepanjang tahun. Tidak Ramadan saja. Sepanjang tahun mau puasa. Kemudian yang ketiga tidak mau menikah. Orang yang ketiga nggak mau menikah. Kemudian Nabi datang dan antum alladzina qultum kada wa kada, kalian yang bilang gini. Amma ana la akhsyakum lillah wa atqakum lah. Aku ini orang-orang yang paling bertakwa kepada Allah dan paling takut kepada Allah, bukan karena sombong ya, karena ingin mengajari 3 orang ini, karena nggak seimbang hidupnya. Kemudian inilah atqakum lillah wa akhsyakum lillah wa atqakum lah. Lakini, tapi saya ini anamu arkut, usolli wa anam. Saya bersolat juga saya tidur. Kemudian asumu wa uftir, saya puasa juga saya berbuka. Wa tazawwaju nisa, aku juga menikah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka atau benci dengan sunnahku, maka itu bagian dari sunnahnya beliau kan. Ya makan, ya puasa, ya bangun, ya tidur, terus ya menikah. Itu sunnah beliau. Barang siapa yang nggak suka kebiasaan itu, gitu kan, falaisa minni, kata beliau, bukan golonganku. Ya. Jadi para sahabat saat ingin beliau dalam kondisi sholat, mereka lihat beliau sholat. Saat mereka ingin beliau dalam kondisi tidur, ya tidur. Artinya beliau manusia gitu. Basyarun mislukum. Ana basyarun mislukum. Aku manusia seperti kalian. Kemudian bedanya beliau diberikan banyak mukjizat, kemudian ada wahyu dan seterusnya. Dan diistimewakan. Maksum ya, dijaga dari kesalahan. Itu kita tidak. Wa kana Umar radhiyallahu anhu yusalli minal laili masya Allah. Umar sholat dari malam itu sesuai dengan kehendak Allah, masya Allah ya. Artinya sesuai dengan kemampuan beliau. Hatta idza kana min akhiril lail ay qada ahlah,
Kemudian di akhir malam beliau membangunkan keluarganya dan mengatakan as-sholah as-sholah, sholat. Kebiasaan Umar bin Khattab. Ya. Artinya diberikan kepada masing-masing sesuai dengan kemampuan. Ya. Dan kemudian dari situlah akan muncul keseimbangan, kekuatan dari masing-masing kita, beda satu dengan yang lain. Wa qala Dhahak adraktu aqwaman yastahyuna minallahi fi sawadi hadzal lail min tuli dhaj'ah. Saya mendapati suatu beberapa kaum yang malu kepada Allah dengan gelapnya malam itu jika diisi banyak tidur. Min tuli dhaj'ah. Dhaj'ah itu tidur ya, berbaring. Jadi mereka malu jika kemudian ternyata terlewat ketiduran ya, tidak mengisi malamnya dengan ibadah. Itu dohak ya. Kemudian cara yang kedua tadi kan cara pertama ya. Cara pertama itu, nah ini ya, dia sholat sampai ngantuk berat baru tidur. Terus saat bangun ya dia sholat lagi, nanti ngantuk berat lagi tidur lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, an yanama awwalal lail, sengaja tidur di awal malam. Kemudian setelah sekian ya, dia bangun. Terus dia sisa malamnya itu sholat ya, atau ibadah yang lain. Tidak, malam itu dia tidak hanya sholat ya, bisa zikir, bisa baca Quran, bisa banyak hal. Makanya capek sholat, zikir, capek baca Quran, sholat lagi dan seterusnya ya. Ibadah banyak. Nah, itu variasi beribadah supaya tidak bosan ya. Qamal baqi ya. Anjana ma'awwal lail, tidur awal waktu, kemudian bangun sisanya. Nah itu silakan. Waqala Sufyan ats-Tsauri, Sufyan ats-Tsauri ini juga tabi'in, dia mengatakan innama hiya awwalu naumah. Faidan tabahat lam akulha, yakni lam yanam ya. Jadi di awal malam innama hiya awwalu naumah, ini tidur pertama kali. Saat saya bangun faidan tabahtu lam akullaha. Jadi saya tidak mengalihkan untuk tidur lagi ya, kita bangun. Yakni lam yanam, beliau tidak bangun, tidak tidur tapi bangun. Itu caranya Sufyan ats-Tsauri di cara kedua ini. Kemudian yang urutan keenam, cara bangun malamnya an yaquba miqdar arba' rakaat aw raka'ataini. Ini lebih minim lagi. Bagi yang bangun mepet subuh, dia bisa sholat 4 rakaat atau 2 rakaat saja. Yaqum miqdar ya, dia bangunnya itu mepet, mungkin seperempat sebelum subuh, seperempat jam atau 15 menit. Itu cukup untuk 4 rakaat atau 2 rakaat saja, sudah. Dan kalau itu misalnya jadi kebiasaan, sudah luar biasa itu. Bagus sekali. Faqat rawaina anin Nabi SAW, Nabi juga berkata, ya, bersabda, sallu minal laili, sallu arba'an, sallu raka'ataini. Ya, salatlah di sebagian malam itu, salatlah kalian 4 rakaat. Wasallu raka'ataini. Jadi ada dalilnya juga, ada riwayatnya juga. Dan sholatlah 2 rakaat. Paling minim ya. 2 rakaat. Nah, kemudian tambah witir 1 misalnya. Atau kalau cukup witirnya 3 ya. Nah, itu sudah luar biasa. Kalau rutin kan, Masya Allah itu. Wa fi Sunan Abi Dawud, dalam Sunan Abi Dawud, qala Rasulullah SAW, man istaiqadha minal laili wa aiqadha imra'atahu fa shallaya jami'an raka'ataini. Orang siapa yang bangun malam,
terus membangunkan istrinya, terus sholat bareng 2 rakaat, kutiba lailata idzin minadzakirin Allah katsiran. Dia akan dicatat di malam itu termasuk orang yang berzikir kepada Allah yang banyak. Wazakirat. Zakirin ini yang laki-laki, zakirat yang perempuan. Membangunkan istrinya, sholat 2 rakaat saja kan? Rakaat ini ya. 2 rakaat. Kemudian dia termasuk orang yang dicatat sebagai orang yang berzikir banyak jumlahnya ya. Padahal cuma 2 rakaat. Wa kana Talha bin Masrif ya'mur ahlahu bi qiyamil lail. Talha bin Masrif membangunkan keluarganya untuk bangun malam. Wa yaqul sallu rak'atain. Salatlah 2 rakaat. Fa inna sholata fi jawfil laili tahudul auzar. Salat di malam hari itu, tengah malam itu akan menggugurkan dosa. Perintahnya 2 saja. Dan artinya ya tadi ya sesuai dengan kemampuan masing-masing dan rasa cintanya, derajat cintanya kepada Allah masing-masing. Semakin cinta, semakin dia ingin berlama-lama. Fahadhihi turuq qismatil lail. Ini cara-cara untuk membagi malam itu. Falyatakhayyaril murid. Setiap murid, setiap kita semua umat Islam ini memilih mana yang mudah bagi dirinya. Jadi tidak harus ikut yang pertama, harus pertama. Oh berat. Sebagian orang nggak mungkin. Ma yashul alaihi, yang mudah baginya mana? Silakan dipilih. Fa in sa'ubal qiyam alaihi fi wasatil lail, jika sulit untuk bangun di tengah malam, fala yanbaghi an yakhula bi ihya ma bainal isya'ain wa wirdis sahar. Maka dia jangan sampai menghilangkan untuk menghidupkan di antara 2 sholat isya. Yaitu sholat isya itu maghrib dan isya ya. Kalau misalnya sulit bangun tengah malam, jangan sampai meninggalkan untuk menghidupkan dari maghrib sampai isya. Dan wirid sahur, mepet ya di akhir. Atau misalnya setelah sholat isya sudah boleh kan, waktu sholat malam setelah sholat isya sampai subuh ya kan, sampai subuh. Nah, pembagian malam tadi itu dari situ. Dari awal malam, tengah malam, akhir malam. Bagi 3 ya. Kalau bagi 6 ya ada nanti tadi ada yang 1/6 sampai ya. Liyakun qaiman fi tarafaini. Nah, bagaimana dia tetap bangun ya di 2 ujung awal dan ujung akhir ya. Wadihi martabah sabi'ah. Ini urutan yang ke-7 ya. Kalau tadi yang ke-6 ya. Nah, silakan bisa dipilih mana yang mudah bagi kita. Kalau misalnya yang ringan ini mudah, ya silakan naik ke yang 7 ini mudah sekali, naik ke yang ke-6. 6 mudah, tambah lagi ke yang ke-5 ya. Urutan tadi ya 5 urutan tadi ya. Itu penting untuk bisa kita latih ya, terlatih. Makanya fikih itu tidak hanya bab fisik tapi hati, kemudian keimanan kan adanya di hati. Nah, kemudian berikutnya pasal berikutnya tentang bagaimana orang yang sulit bersuci di malam hari. Ya, ini zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang, insya Allah sudah mudah. Kamar mandinya rata-rata semua di dalam rumah. Kalau zaman dulu, kamar mandinya di luar rumah, bahkan jauh. 1 titik untuk 1 kampung. Misalnya. Coba bagaimana caranya di sini ya. Amma man sa'ubat alaihi tahara fil lail, bagi orang yang di malam hari sulit untuk bersuci, baik dari hadas kecil maupun hadas besar, terus berat baginya untuk sholat, sakulat alaihi sholah, falyajlis, duduk menghadap kiblat, wal yadhkurillah, berzikir kepada Allah. Kan sholat tidak mungkin karena punya hadas, belum wudu atau belum mandi.
Tapi nggak ada air misalnya, ya bisa tayamum sebenarnya. Tapi sebagian orang termasuk berat untuk melaksanakan sholat, coba duduk, zikir ya. Wal yad'u mahma qadar. Ya. Ya, berdoa meskipun dalam kondisi tidak bersuci. Karena zikir kan ibadah yang umum. Berdoa juga boleh. Tapi sholat nggak boleh, harus bersuci. Tapi di masa sekarang, insya Allah sudah mudah semua ya. Di kamar mandinya di dalam rumah, bahkan di dalam kamar kadang sebagian. Gitu kan. Dengan misalnya kalau cuaca dingin ada air hangat dan seterusnya ya. Sangat mudah sekarang. Zaman dulu kan harus jalan jauh gitu kan, atau misalnya yang harus ambil air di sungai, naik dulu dan seterusnya, itu lama, berat ya. Fa illam yajlis falyad'u wa huwa muttaji. Kalau dia nggak mampu lagi duduk sambil zikir, nggak sholat kan karena nggak bersuci, dia bisa zikirnya sambil berbaring. Fa illam yajlis falyad'u wa huwa muttaji. Berdoa dengan baring. Wa man kana lahu wirdun faghalabahu naum wa fatahu. Jika dia punya wirid malam, kebiasaan wirid malam apa gitu yang dibaca biasa, tapi terus kemudian ketiduran, ya, nggak sempat baca, sudah punya kebiasaan itu, tapi malam itu dia ketiduran, falyati bihi ba'da sholati duha. Boleh diqadha setelah sholat duha. Tapi syaratnya punya kebiasaan. Kalau nggak punya kebiasaan, nggak bisa ya. Nah, karena faqad warada dzalika fil hadis. Karena hal itu ada riwayatnya ya. Ada riwayatnya. Kemudian wal yahdhar man lahu adah bi qiyamil lail an yatrukaha. Waspada bagi orang yang sudah punya kebiasaan bangun malam terus meninggalkan. Karena dalam Sahih Muslim, Bukhari Muslim itu, anna Rasulullah SAW qala li Abdillah ibni Umar, Rasul pernah bersabda kepada Abdullah bin Umar, la takun misla fulan, jangan kamu seperti fulan. Dia dulu bangun malam terus meninggalkan. Artinya kebiasaan baik itu perlu kita jaga. Kalaupun terlewat, kita upaya jaga lagi. Terlewat, diulangi lagi ya. Jaga lagi dan begitu seterusnya. Mungkin itu sementara yang bisa disampaikan dari bab ibadah di malam hari khususnya yang mulai. Kemudian berikutnya nanti akan tentang pasal fi bayanil layali wal ayyamil fadilah. Ya, pasal tentang menjelaskan mana malam-malam dan hari-hari mulia, hari-hari utama dalam sepanjang tahun ya. Itu nanti kita bahas berikutnya. Allah alam, mungkin ada pertanyaan atau yang ingin disampaikan. Sepertinya tidak ada. Jadi kira-kira kesimpulannya dari bab yang kita baca tadi, Bapak Ibu sekalian, ibadah itu sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kalau menseragamkan, ya, penseragaman itu bisa jadi akan memberatkan yang lain. Ya kan? Artinya motivasi itu akan hadir dari masing-masing kita. Mau maksimal silahkan, semampu, sekuat tenaga yang kita punya. Tapi kemudian perlu diperhatikan seperti nasihat Salman Al-Farisi tadi kepada Abu Darda yang sampai dibenarkan nasihat itu oleh Nabi. Jangan sampai menelantarkan hak-hak yang lain karena kita dominan di satu hak saja. Nah, itu akan tidak seimbang dalam kehidupan. Saya kira itu cukup ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya dan kita semua. Kita akhiri dengan berdoa kepada Allah.
Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rahmat dan menurunkan berkahnya kepada kita semua dalam kehidupan kita sehari-hari, untuk keluarga kita, ya, sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, termasuk guru dan murid kita semuanya. Mudah-mudahan diberikan kasih sayangnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diampuni seluruh dosa kita dan mereka semuanya. Amin. Allahumma amin. Allahumma syaitan alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yafina wa yafina ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li sultanik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwina 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'adab wal hisab. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'adina waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa'an min kulli da'in wa saqamin. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin min afati dunya wad din. Washfi mardana wa mardal muslimin warham mautana wa mautal muslimin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darki syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah.